Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Berjumpa lagi ya dengan Bapak Mahmud Arifuddin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama ya anak sekalian, belajar Al-Quran dan Hadis kelas 4 dengan tema hadis tentang takwa. Sebelum mulai pembelajaran, disiapkan dulu ya alat tulisnya, bukunya, dan sebagainya. Kita masuk pembelajaran ya anak sekalian. Kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar apa saja anak tentang hadis takwa. Yang pertama, menghafalkan hadis tentang takwa. Yang kedua, menerjemahkan hadis tentang takwa. Yang ketiga, memahami arti dan isi kandungan hadis tentang takwa. Yang keempat anak sekalian, memahami sifat-sifat orang yang bertakwa. Kita masuk pembelajaran yang pertama anak sekalian. Ya, menghafal ya anak sekalian. Coba Bapak akan melafalkan ya anak sekalian. Anak-anak sekalian, dengarkan. An Abi Dzarin qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi. Kemudian ya, Bapak akan mencoba mengajarkan anak sekalian bagaimana cara menghafal hadis. Kita penggal potongan demi potongan ya anak sekalian. An Abi Dzarrin qala. Nah, coba dilantunkan 3 kali. Ya, seperti itu ya anak sekalian. An Abi Dzarrin qala. Kemudian sudah hafal, kita lanjutkan. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 kali sampai hafal. Kemudian setelah hafal kita gabungkan dengan potongan yang awal tadi. An Abi Dzarrin qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita lanjutkan menghafal potongan selanjutnya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dihafalkan 3 kali, diulang-ulang sampai hafal. Kemudian setelah hafal dilantunkan atau dilafalkan dari potongan yang pertama sampai ittaqillaha haitsuma kunta. Kemudian setelah hafal, kemudian lanjut ke potongan hadis selanjutnya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Diulang-ulang. Kemudian setelah hafal kembali lagi dilafalkan dari potongan hadis dari awal. Kemudian sampai wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, yang terakhir dihafalkan sampai hafal. Kemudian setelah hafal secara keseluruhan dilafalkan dari An Abi Dzarin qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, begitu anak sekalian. Kemudian ya, kita lanjut ya anak sekalian pembelajaran yang kedua, menerjemahkan hadis tentang takwa. Bapak akan bacakan ya anak sekalian, anak-anak disimak baik-baik. An dari Abi Dzarin, Abu Dzar, qala berkata, ittaqi bertakwalah haitsuma dimanapun kunta kamu berada. Wa dan ittabi' ikutilah as-sayyi'ata keburukan, hasanata kebaikan, tamhuha menghapuskannya. Khaliqin bergaulah annasu manusia bi khuluqin dengan akhlak hasanin yang baik. Ya, begitu ya anak sekalian cara menerjemahkannya. Kemudian terjemah keseluruhan ya anak sekalian dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta bergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1910 anak sekalian. Kemudian kita masuk pelajaran yang ketiga ya anak sekalian, memahami arti dan isi kandungan hadis tentang takwa. Arti takwa menurut bahasa adalah takut. Menurut istilah, takwa artinya menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larang-larangannya. Jadi takwa adalah sebagai sesuatu ungkapan rasa takut
tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu ya anak sekalian. Kemudian kita masuk ke kandungannya anak sekalian. Hadis tentang takwa mengajarkan kita kepada 3 hal anak sekalian. Yang pertama, dimanapun berada kita harus takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat pada segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan segala larangannya. Yang kedua, jika kita melakukan sesuatu keburukan, hendaknya kita segera berbuat baik karena kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa atau berbuat buruk yang kita lakukan. Yang ketiga, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia atau baik. Menurut Hasan Al-Basri anak sekalian mengatakan begini, akhlak yang baik adalah dermawan, banyak memberi bantuan dan bersikap memaafkan. Begitu ya anak sekalian untuk kandungan dan arti hadis tentang takwa. Kemudian ya, belajar yang keempat anak sekalian, memahami sifat-sifat orang yang bertakwa. Apa saja ya sifat-sifat orang yang bertakwa? Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa sifat, di antaranya sebagaimana berikut anak sekalian. Yang pertama, tawadu, yang kedua qanaah, yang ketiga wara. Apa saja pengertian dari tawadu, qanaah, wara? Kita bahas pada berikut ini. Sifat tawadu. Tawadu artinya selalu tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja, serta bersifat selalu merendahkan hati dan tidak sombong di hadapan orang lain. Ya, itu ya untuk sifat tawadu. Kemudian next, sifat qanaah. Qanaah adalah menerima apa adanya dan tidak suka mengeluh, selalu tenang dalam hidup karena Allah Subhanahu wa taala, selalu memberi jalan keluar atau solusi jika ada masalah atau kesulitan yang dihadapi kita anak sekalian. Itu adalah sifat qanaah. Kemudian yang terakhir anak sekalian, sifat wara. Apa sih sifat wara? Wara adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa selalu bersih dan lurus dalam perilakunya anak sekalian, serta beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipuji, bukan pula untuk ingin disanjung oleh orang lain. Begitu anak sekalian untuk sifat wara. Lah, demikianlah anak sekalian untuk tugas mandiri ya anak sekalian. Yang pertama, menghafalkan hadis tentang takwa. Yang kedua, menjawab pertanyaan di bawah ini. Apa sih pertanyaannya? Nah, menjelaskan secara singkat arti dan isi kandungan dari hadis tentang takwa. Ya, demikianlah belajar Al-Quran hadis pada hari ini anak sekalian. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.